Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Haji Haryanto, salah satu mahasiswa dari kampus UINSU jurusan Ekonomi Islam kelas EKI 5E. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, langsung saja kita ke materinya. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif maupun universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta atau Allah maupun hubungan sesama manusia atau manusia. Nah, ada 3 pilar penting dalam ajaran agama Islam itu. Yang pertama, akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama kita akan membahas akhlak. Nah, akhlak ini komponen ajaran agama Islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi. Nah, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Nah, yang kedua syariah. Nah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah atau Allah maupun dalam bidang muamalah nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan. Nah, sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan, disebut muamalah maliyah. Nah, yang terakhir akhlak. Nah, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga tersebut memiliki akhlakul karimah, sebagai hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Nah, cukup banyak tuntunan agama Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, yang antara lain secara garis besarnya, yang pertama, Islam itu menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi. Yang kedua, riba. Nah, riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran tentang pelanggaran riba. Yang terakhir yaitu surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Di situ dijelaskan secara tegas. Nah, yang ketiga, larangan riba juga terdapat dalam ajaran agama lainnya, contohnya agama Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa diminta bunga sebagai imbalannya. Nah, yang terakhir itu meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Nah, dari penyampaian saya tadi, semoga memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam, di mana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja, tetapi bersedia juga banyak contoh-contoh konkret yang diajarkan oleh Rasulullah yang untuk penyesuaian dengan kebutuhan saat sekarang. Nah, cukup ijtima yang dilakukan oleh para ahli fikih, di samping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Nah, Islam sesuai sifatnya yang universal, dan tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini sebagai contoh adalah
pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.